Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Salam kelompok warahmatullahi wabarakatuh. tiga, kami dari kelompok 3 yang bernamakan Error 404. Di sini akan menjelaskan konfigurasi SSH server. SSH adalah aplikasi pengganti remote login seperti Telnet yang jauh lebih aman. Fungsi utama aplikasi ini adalah mengakses secara remote, mengakses mesin secara remote. Biasanya software yang sering digunakan adalah PuTTY. Di sini kita bisa download PuTTY pada alamat ini, http://www.putty.org. Kemudian kita klik linknya atau kita copy linknya. Kita download dahulu. Untuk download PuTTY bisa pilih yang ini, kemudian kita klik here. Nah, di sini kita pilih 64 bit x86. Kita klik, nanti akan download sendiri. Kita tunggu downloadnya sampai selesai. Kemudian kita install. Untuk install PuTTY di sini kita bisa langsung klik next. Kemudian next lagi. Dan kita klik install. Kita klik finish. Nah, habis itu kita buka PuTTY terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan PuTTY dari software atau aplikasi PuTTY. Selanjutnya kita masuk ke VirtualBox. Kita buka dulu VirtualBox-nya. Pada VirtualBox di sini untuk kita setting terlebih dahulu. Kita klik setting. Kemudian kita cari network. Nah, di sini untuk adapternya, adapter 1 yang NAT ini kita ganti host only adapter. Izin bertanya Mas sebelumnya, kenapa kita untuk menjalankan atau melakukan layanan remote server atau server ini kita menggunakan host only, kenapa tidak menggunakan yang lain? Ya benar Mas. Host only adalah mode jaringan lain yang ditambahkan pada virtual machine. Host only ini dapat dianggap sebagai hybrid antara mode jaringan bridge dan internal. Hal ini sama dengan seperti halnya dengan bridge networking. Host seolah-olah mereka terhubung melalui Ethernet fisik. Mungkin Jadi, ada yang ditambahkan lagi. Jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan layanan SSH atau remote server, kita bisa menggunakan keduanya ya Mas? Ya bisa menggunakan bridge dan bisa menggunakan host only. Siap, lanjut.
Kemudian di sini kita klik advanced. Yang bawahnya name. Kemudian kita ini untuk ini kita pilih yang Denny ini kita pilih allow all. Kemudian kita klik OK. Jika sudah, langsung saja kita start Debian-nya. Kita tunggu, kita langsung enter aja. Kita tunggu proses bootingnya sampai selesai. Seperti biasa, kita langsung saja masukkan passwordnya yang kemarin. Kita aktivitas ini, terus kita cari terminal. Nah, terminal. Kita tunggu dulu. Di sini bisa diketikkan su untuk masuk super user. Kemudian masukkan passwordnya. Di sini kita masuk direktori utama root, maka kita ketik cd. Selanjutnya kita cek IP-nya dengan perintah IP spasi A. Kita lihat dulu IP-nya. Ini sudah ada ENP 0S3. Kemudian kita ganti IP-nya menjadi statik. Masuk ke direktori IP-nya nano/etc/network/interface. Nah, di sini sudah terdapat ini IP-nya auto ENP 0S3, kemudian IFS ENP 0S3, inet static. Kemudian IP address-nya 192.56.1/24. Untuk gateway-nya 192.168.56.1. Kemudian kita Ctrl X. Kemudian kita mohon maaf, kita ulangi lagi. Jadi untuk keluar direktori ini kita Ctrl X. Nah, mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Saya izin bertanya, untuk apa itu IP-nya itu kenapa harus menggunakan yang statis 192.168.56? Itu kenapa? Bentar Mas, bisa diulangi Mas, suaranya putus. Untuk penggunaannya di sini kenapa harus menggunakan statis 192.168.56? Kenapa tidak
dan kenapa tidak menggunakan yang dynamic? Oh iya, Mas. Mungkin Mas Taufik bisa bantu jawab. Eh, baik, mungkin saya bisa menambahkan untuk jawabannya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan IP di sini kan kita menggunakan IP 192.168.56.100. Nah, di mana IP ini adalah IP yang sejaringan dengan adapter yang ada di Windows. Jadi misalkan kalau misalkan kita cek di Windows, kita coba masuk ke adapter untuk networknya. Di sini coba kita masuk. Kita ke menu adapter setting coba ya. Nah, di sini kan ada Ethernet 2 dan ada identifikasi virtual host only. Nah, coba kita klik detail. Nah, di sini terdapat IP. Jadi adaptor ini dari VirtualBox ini dia memiliki IP 56.1. Oleh karena itu, kalau misalkan kita ingin membuat remote, maka kita harus satu jaringan dengan IP dari adaptor yang ada di Windows. Nah, jadi kalau misalkan sudah satu jaringan, kita bisa melakukan koneksi. Kalau misalkan tidak sejaringan, maka tidak bisa gitu. Jadi di sini kan sebelumnya mungkin Masnya sudah buat IP ya, yaitu IP-nya .100. Nah, kalau misalkan 100-nya ini diganti itu boleh, asal jangan IP-nya .1. Kalau misalkan .1 nanti akan mengalami tabrakan atau collision di sini. Jadi nggak kesimpan IP yang ada di mana di Debian-nya. Mungkin seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ping dari Debian, kita coba ping ya, Mas. Siap. Coba. Ping IP Windows-nya di adapter tadi yaitu IP-nya 192.168.56.1. Nah, dia berjalan. Tapi kalau misalkan kita ping dari sini ya, kita coba dari Windows-nya, kita cmd, kita coba ping di sini, kita cek dulu IP-nya, kan kita punya ini 56.1. Nah, kita kan sudah punya 56.1, kita coba ping dari ping IP milik VirtualBox-nya atau Debian-nya. Nah, kita coba itu .100. Nah, dia jalan. Jadi seperti itu, Mas. Jadi tidak masalah kita kalau menggunakan IP statis atau DHCP gitu. Kalau misalkan kita menggunakan DHCP, nanti konfigurasinya beda lagi. Tapi memastikan kalau misalkan di Windows kita itu terdapat DHCP server, baru kita dapat meminta IP atau men-setting IP DHCP pada Debian-nya. Mungkin seperti itu, Mas. Untuk Mas Arjan bisa dimengerti ya jawabannya ya. Ya, Nah, di sini kita lanjut. Jadi di sini kita lakukan restart network dengan perintah /etc /init.d/networking restart. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah berhasil untuk merestart. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita lakukan instalasi dan konfigurasi SSH-nya. Mungkin teman-teman bisa bantu untuk penginstalannya.
Mungkin untuk sebelumnya saya izin untuk membantunya. Sebelumnya untuk kita harus buka dulu file repositorinya. Seterusnya kita cek untuk alamatnya yaitu di server mana. Nah, ini repositori yang kemarin yang sudah kita bentukkan. Oh, ini jadi untuk repositorinya ini yang pakai yang online ya, Mas? Ya, untuk selanjutnya kita Mungkin untuk di sini bisa diupdate dulu sih. update Ya, mungkin bisa diupdate dulu sih. untuk Untuk update-nya nggak usah pakai S. kita get update, lalu kita enter. Kita klik tuliskan nano etc/init search list. Mungkin ada yang error mungkin, Mas, repositorinya. Soalnya tadi ada yang unable. Izin membantu Mas untuk menyelesaikan. Mungkin itu repositorinya sudah benar mungkin ya. Kita coba kita di save dulu. Coba diupdate lagi. Coba di update get update. Update. Mungkin coba ping. Saya ngerti Mas. Mungkin di awal tadi kita sempat melakukan perubahan host only, jadi nggak bisa koneksi ke internet ini. Oh, ini jadi dicoba aja, Mas, pakai yang CD DVD kemarin, Mas. Pakai CD DVD kemarin ya. DVD yang kemarin. Ya. Kalau boleh tahu yang kemarin itu menggunakan CD keberapa untuk SSH-nya? Yang pertama apa? Yang pertama itu buat install Debian-nya kan, Mas. Iya. Iya. Mungkin bisa yang pertama dulu ya, Mas. Coba ya kita Coba kita tambahkan semua aja dulu, Mas. Tambahkan semua aja dulu. Kita coba tambahkan dari yang satu dulu. Untuk repositorinya yang tadi, Mas, coba di nonaktifkan dulu sih, Mas. Oke, sebentar. Yang repositori yang online tadi.
dinonaktifkan. Terus di save. Yang itu yang ya. Coba ini dinyalakan aja Mas, yang di binary 1 2 3 ini. Sudah di save. Yang semua Mas, 1 2 3 apa Coba nomor 1 dulu. Kayaknya kemarin yang pas install ada layanan SSH di nomor 1 DVD-nya. oh yang install berarti yang bawah Mas ini Mas. Ini yang atas nomor 3. Oh iya. Coba. Kita save ya. Ya. Bentar. Kemudian dimasukkan CD-nya. Masukkan, ya. Kita coba. Kita kuliah. Oh, nomor 1. Sudah masuk, terus kita langsung install. Sudah masuk nih ya, Mas? Oh, sudah masuk ya? Sudah. Coba install SSH-nya. Iya, Mas. SSH. Oke, tidak ada pakai. Oh, belum. Belum ADD. Oh. APT dulu Mas depannya. APT. APT min CD-ROM. CD-ROM. Add gini. Add. Coba. Ya. Nah. Oke, sudah. Terus sudah. diinstal. Coba diinstal. Nah, ada. Nah, ini baru berhasil. Kita yes. Bentar. Sudah. Oh, sudah ya. Sudah. Mungkin bisa dicek Mas untuk install itu sudah berhasil apa belum dengan perintah dpkg. dpkg min L. Oh. Spasi saja. Nah, di enter nih. Nah, ya. Enggak masuk. Coba dikasih spasi Mas antara min sama dpkg min itu kasih spasi. Seperti ini. Ya. Ada ini, Nah, sudah. iya. Oh, berarti kalau misalkan sudah ada, ya? seperti ini sudah terinstall. Sudah kayaknya. Ya sudah. Oke. Sudah. Setelah itu Mas? Nah. Setelah itu kita ketikkan nano. /etc /ssh /sshd underscore. Seperti ini. Ya. Berarti ini langkah untuk konfigurasi SSH servernya. Iya. Oke. Coba masuk sini. Nah, sudah masuk di konfigurasinya terus. Kita hapus tanda bakar pada port dua-duanya. Ini hapus. Bentar Mas, izin bertanya Mas. Oke, coba. Silakan. Untuk portnya ini bisa diganti apa enggak? Apa harus dua-dua? Apa ini port 22 adalah defaultnya dari SSH? Baik, mungkin saya bisa jawab. Jadi kalau misalkan SSH server itu secara default kita menggunakan port yang 22. Jadi kalau misalkan kita mau mengganti itu bisa, kita dapat mengganti portnya, akan tetapi kita harus melihat di laptop kita itu apa ada port yang jalan sehingga kita tidak bentur gitu ya. Misalkan ada port 80 jalan. Nah, kita jangan set portnya ini menjadi 80 gitu. Jadi selain yang tidak jalan yang ada di Windows kita gitu. Mungkin bisa nanti
kita coba praktikkan untuk mengganti portnya, Mas. Kalau misalkan ada waktu. Siap. Oke, sudah. Untuk selanjutnya kita untuk permit root login Permit root login. Yang ini. kita rubah di repeat password repeat password menjadi yes. yes. Terus disimpan. Nah, kita simpan. Simpan. Sudah. Di restart. Untuk merestartnya kita bisa ketikkan slash etc slash init titik d slash ssh restart. Nah, sudah. Nah, untuk selanjutnya kita akan Nge-ping. Mungkin bisa melakukan ping dulu ya. Ping 192.168.56.100. Titik 100 itu IP-nya yang di Debian apa di Windows? Mungkin bisa ping IP Dulu. ke Windows-nya dulu sih. IP Windows dulu. Kayaknya tadi 56.1. Dicek dulu di Windows. Ya, mungkin bisa dicek dulu di Windows. Cek. Nih. Nah, itu 56.1. Oke, di enter. Oh, bisa. Coba dicek. Terus ngeping juga yang di Windows. Ping IP address Dicek dulu. IPA. IP-nya DB-nya ini 100. 92.68 100. 100. Oke, jalan. Nah, ini untuk selanjutnya bisa langsung ke putihnya ya, Mas. Langsung ke aplikasi putihnya ya. Langsung ke putih. Buka dulu putihnya. Oke, sudah. Host name, IP address-nya berarti kita arahkan ke IP address Debian-nya ya, Mas? Debian. Ya. IP-nya Pakai yang 56.100. 100. Portnya tadi udah 2. Kita open. Nah, kalau tampil seperti ini, di accept. Kita accept aja langsung. Accept untuk konfirmasinya. Oke, loginnya sebagai root. Ini sebagai root. Passwordnya error 404 itu. ini login. Langsung pakai root bisa ya? Bisa. Nanti kita coba menggunakan port lain dan juga usernya pakai user yang error. Kita coba nanti. Ini kita sebagai root. Iya. UMI sebagai Coba root.
Oh iya, coba dicek IP-nya dulu Mas, apakah sesuai sama yang mana? Yang di IP Debian ya. IPA. IPA. Ya, ada. Oh, sama ya. Nah, mungkin apa coba buat sebuah file dulu, Mas. Jadi kita bisa lihat sinkronnya apa sinkron atau enggak kalau misalkan di remote. Iya, coba Oke. lihat itu Mas. Repository-nya sih. Coba dibuat file baru gitu. Coba kita ls dulu, lihat tar foldernya. Enggak ada. Kita exit dulu. Kita usul lagi. Kita ls. Nah, di sini kan ada banyak folder. Nah, Misalkan kita buat file folder baru Mas. baru. Coba di sini kan foldernya ada ini. Coba buat folder baru di sini juga. Enggak ada di ls. Coba ke cd dulu. cd/home Slash home. ls cd error ya. Iya, error. ls. Nah, Nah, sudah ada. Buat folder jadi baru sudah mcdir. sinkron ya Mas. Coba buat folder baru mcdir gitu ya. Iya. Data misalkan Cek data data. kuliah. Data kuliah. Oke, kita tes. Nah, di sini kan ada folder Oh, baru. sudah. Coba Ya, dicek Ya, di data sini. ya. kuliah. Dicek di sini apa ada folder barunya. Nah, di sini ada data kuliah folder. Jadi sudah sinkron. Gitu. Apa kita bisa coba selain port tadi ya, Mas, atau apa Ya, usernya coba coba. Berarti kita exit dulu. buka yang itu. Ya, kita exit dulu nanti untuk repository untuk konfigurasinya kita coba menggunakan port yang lain. Kita Apakah coba. bisa apa enggak itu. Berarti masuk ke ini lagi konfigurasinya ya. Oh, mungkin bisa keluar dulu Mas dari ini dari directory home ini di cd Dari dulu home untuk sudah. ya. /etc sshd config. Portnya diganti Ya. 25 coba. Di Ctrl X, Y, enter. Terus di restart ya. Ya, di restart dulu. Terus etc init.d ssh restart. Sudah kembali Ya. ke putih. Coba kembali ke putih, masuk IP-nya Debian 100, portnya port 25. 25. Koneksinya SSH, kita open. Oke, ada notif, kita accept. Nah, di sini coba pakai user yang sudah ada. Yang ya coba yang buat kemarin. 104 ya. Ya. 45. Nah, sudah. Berarti loginnya sebagai error. Oh, belum root ya Oke. jadi ya. Kalau misalkan root ditinggal su aja. Di SU. Terus WMI. Nah, sudah root. Nah, oh jadi itu untuk portnya itu bisa dirubah Mas ya. Bisa. Kalau misalkan Tapi share harus bisa diubah kok. Oh iya, saya masih bingung Mas tadi Mas yang awal. Waktu pengantar praktikum kan Samen Masnya menjelaskan kalau untuk menggunakan remote server tadi kan kita menggunakan putih. Kalau misalkan selain putih apa ya Mas? Apa bisa gitu? ya.
Bentar ya, Mas. Siap. Silahkan, Mas. Oh, saya membaca dari internet itu ada kayak software Kitty itu, Mas. Kitty itu dikembangkan dari versi 0.3 0.63 putih. Tiga. Berarti kita bisa menggunakan selain putih dengan salah satunya software Kitty tadi. Ya. Oh, gitu. Oke, oke. Terus juga ada beberapa sih kayak MOBA Extreme, kemudian M Remote itu dan Advanced Cell, SSH klien. Hmm, hmm. dan ada yang terakhir itu yang saya tahu itu Bitfish. Hmm. Bitfish SSH Client. Oke, lumayan banyak ya, Mas, yang bisa digunakan untuk remote server. Ya lumayan ya. Berarti yang Ada yang beberapa. umum pakai putih ini. Ya yang umum yang sering digunakan setahu saya itu pakai putih. Baik, baik. Oh iya, Mas. Saya Mungkin ada Mbak, yang tanya lagi. mungkin saya boleh tanya, Mas, untuk mungkin Ya, sebentar, Mas, silakan. bisa masuk pada konfigurasi SSH-nya. Konfigurasi SSH. Sebentar, coba. Ini sudah. Nah, bisa ke bawah lagi, Mas. Oke. Nah, ini tadi kan untuk permit root login ini kan sebelum diganti yes kan ada prohibit password kan. Nah, itu Iya. kalau nggak diganti yes itu gimana, Mas, reaksinya di remote server kayak putih tadi? Kok misalkan tidak ada yes, berarti kembali lagi dari awal tadi. Ya, Prohibit Prohibit. password prohibit seperti password. ini. Ya, Kita coba dulu ya, Mas. Juga belum tahu hasilnya seperti apa. Kita save dulu. Coba restart. Kita restart. Oke, sudah restart. Kita close dulu coba. Oke. Portnya tadi 25. 92.168 56.100. Apa terlihat, Mas? Screen. sudah. Kita coba login pakai user yang error dulu. Iya, coba aku aja dari yang user yang sudah dibuat. Oke, berarti untuk user yang error masih bisa login, Mas. Di sini. Oh iya. Coba masuk ke rootnya, Mas. Oke, coba saya exit lagi. Sebentar. Pan 56.100. Portnya 25. Pakai root. Tidak bisa, Mas. Mas. Oh, tidak bisa ya. Jadi Ya, oh, di jadi aksesnya perbedaannya itu. iya. Oh. Jadi kalau misalkan kita apa? Kita tidak berikan sintaks yes, jadi dia tidak bisa diakses menggunakan root.
Seperti itu. Oh ya, siap, siap. Padahal saya sudah mengetikkan passwordnya benar untuk user root-nya. Jadi itu harus diganti menjadi yes ya. Mungkin saya coba sekali lagi Mas untuk yang tadi. Kalau misalkan kita ganti menjadi no, apakah bisa atau bagaimana? Kita coba. Harusnya juga tidak dapat diakses. Sudah di restart. Coba login pakai user root. 125. 6.100 pakai root. Oh, hasilnya sama Mas. Nggak bisa. Oh, sama. Iya. Oh, berarti kalau misalkan di yes kita dapat login menggunakan user root dari layanan SSH atau remote server ini berarti. Kalau selain Oh yes tidak jadi bisa. hanya untuk yang masuk ke rootnya itu nggak bisa ya. Tapi kayaknya yang apa? Yang untuk user yang Yang lain, R404 kayaknya bisa sih. iya bisa. Kita coba pakai user yang 404. Kita coba ulangi lagi. Bisa. Oh bisa. Jadi kesimpulannya berarti itu nggak diberi akses untuk super user ya. Ya, nggak Nggak boleh bisa akses masuk. menjadi apa? Nggak boleh akses root dari remote servernya. Selain user root itu bisa. Oh, ya. Mm. Baik. Baik, mungkin itu saja kita coba perbaiki atau kita coba ubah menjadi yang awal lagi untuk settingan SSH-nya. Agar kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu tidak bingung nantinya. Kita coba kembalikan seperti semula. Di sini kita coba ubah menjadi port default-nya ada 2. Kemudian untuk akses user root dari layanan servernya kita yes, kita izinkan, kita save, dan kita restart. Oke, sudah. Oh baik. Untuk teman-teman apakah ada yang didiskusikan lagi? Mungkin sudah cukup, Mas. Oh, jadi ini bisa ditutup ya? Boleh? Ya, bisa. Bisa. Oh, baik. Sekian dari diskusi kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.